Kalau saya pribadi seorang Gus Miftah yang berkali-kali saya jumpa sama dia dan berkali-kali saya datang ke beliau itu punya pesantren Moraji, dan memang luar biasa yang saya melihat ya. Dan beliau luar biasa yang peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan dan orang-orang yang susah, dan juga yang lebih-lebih lagi daripada namanya yatim atau duafa. Karena yang berkali-kali saya datangi tempatnya dia di pesantren orang haji itu, memang saya lihat yang mata kepala saya sendiri, dan dia punya pesantren itu, seorang Gus Miftah, dia punya pesantren itu, dan semua anak yatim dan yang ada di pesantren itu yang sekolah di situ, benar ya, yang sekolah di situ, dan tanpa dipungut biaya. Malah dia sendiri mencari uang sana sini dipanggil, suruh di sana, doa di sana, doa di sini, doa di Jawa Timur, doa di Lampung, doa di Jakarta. Ala karena dikasih sama orang yang mau doa. Nah, itulah rezeki itu dia untuk membesarkan di punya pondok itu, dan untuk membiayai anak-anak yatim dan juga anak-anak yang nggak mampu di sekolah situ. Yang saya lihat ya, Jadi kalau di mata saya ya, memang dia luar biasa. Saya bukan karena saya bilang Gus Miftah, saya kira tadi ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya sendiri pun, kenapa dia cocok dengan saya dan saya sendiri, saya mencintai anak kita. Ya, saya mencintai duafa dan dia mencintai ulama. Gitu. Karena saya setiap minggu itu pun mengumpulkan anak yatim di rumah saya sudah puluhan tahun setiap malam minggu. Ada sedikitnya 150, 150 setiap malam minggu di rumah saya. Dan memberi, dan pun belum lagi yang saya menerima proposal dari mana-mana, dari musola untuk ini, untuk bangunan kecil dan ibadah dan penggunaan pesantren ada kekurangan sejadah dan yang lain-lain. Saya selalu mengambil partisipasi dan dukungan. Jadi ketika saya lihat Gus Miftah ini, beliau itu dan luar biasa, saya bilang ini sepertinya satu jalan dengan saya, tujuannya sama, kayaknya cocok. Makanya ya, teman-teman ini menanya tentang seorang Gus Miftah ya saya menjelaskan ini apa adanya, bukan karena nanti bilang wah tulis karena kenal dengan Gus Miftah jadi aku bilang kita bicara ini tidak mengada-ada, bukan karena kenal Gus Miftah. Saya bicara ini Tuhan mencatat itu, Allah menulis itu, mencatat itu apa yang saya bicara dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada orang bilang wah ini tulis membela Gus Miftah karena Gus kenal bagian Gus Miftah, saya bilang bukan. Boleh dicek panti asuhannya. Dan pesantren ini tidak pernah ambil pungutan uang. Kalau uang yang didapat dari mana-mana, dia ibaratkan untuk menghidupkan anak-anak yatim di situ, menghidupkan anak-anak yang kurang mampu, yang sekolah situ, dan dia biayai kasih makan apa semua dia. Kita sebatas kawan, sebatas teman, dan sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat. Jadi kita nggak boleh mendadak. Saya nggak boleh membela orang, tapi saya mendadak nanti saya berdosa sama yang Maha Kuasa.
berdosa sama Allah SWT bahwa orang jahat, tapi saya melindungi, itu saya menutupi aib. Dan karena saya bicara ini kan menyangkut kebaikan, menyangkut menyeret anak program pesantren, menyangkut menyeret anak-anak yatim dan orang-orang susah. Karena ini Allah mencatat itu. Jadi harus saya bicara yang fakta, yang real. Saya kira itu hubungan kedekatan saya, karena hubungan hati, hubungan emosional, dan apa yang kita tawarkan tadi. Kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan dia layak sebagai seorang gus, layak sebagai seorang tokoh ulama. Karena dia bisa ke semua agama dia masuk. Dia bisa ke semua agama, Muslim, Nasrani, Buddha, terus lagi Konghucu, dia masuk semua. Ada kejadian, ada ojol kamu yang kehilangan motor, lalu langsung dibelikan yang baru oleh Gus Miftah. Apakah memang seorang Gus Miftah sederma itu, maksudnya mempunyai berkata perasaan untuk memberi pada sesama? Sesuai dengan ini, dengan dia mempunyai dasar bahwa ojol ini untuk menghidupkan keluarganya, menafkahi gitu. Jadi butuh lagi antar. Semua yang dia berbuat, semua yang dia lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk pamer, bukan untuk supaya jadi orang. Karena dia berbuat atau dilakukan itu karena untuk Allah SWT, kami hidup ini sementara di dunia. Makanya ketika dia motornya hilang, tidak ada kaitannya dengan Gus Miftah. Ya. Ojol itu pindah motor hilang, tidak ada kaitannya dengan Gus Miftah, tidak ada urusannya. Tapi karena seorang Gus Miftah tahu mendengar, dia langsung ambil alih. Ya. Sudahlah, aku gantikan motor yang baru. Kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah stres. Jangan minum motor hilang, pasti orang stres, pusing, motor saya hilang. Tapi kan Gus Miftah mengambil itu. Kenapa Gus Miftah mengambil? Apalagi dia itu sudah dipanggil seorang Gus. Mungkin hari ini dia menolong orang yang menimpa musibah motor dicuri, dan dia gantikan dengan supaya dia jangan menangis. Jadi ini nanti Allah akan mengasih, Allah akan memberi berlipat minta kasih. Karena dia apa yang dia lakukan bukan ikhlas, rela, tulus, itu adalah Allah minta kasih. Bagi-bagi uang itu Gus Miftah itu bagi-bagi uang itu bukan baru kemarin bagi uang. Sebelum itu di mana dia bagi-bagi uang. Mungkin 5-6 bulan yang lalu dia sama saya di mana di Jakarta Barat, dia ambil uang puluhan juta dia bagi-bagi orang. Tidak ada kaitannya dengan tahun politik, tidak ada kaitannya dengan pencalonan presiden. Ada di depan saya orang tua panggil dia, bagus, nggak ada kaitan dengan pilpres dan dengan pencalonan presiden, nggak ada. Nah ini udah biasa. Dan Gus Miftah bukan baru itu aja, di mana-mana Gus Miftah itu. Dia, artinya dia selalu ada rezeki untuk dia bikin ibu-ibu, bikin mama, atau tua-tua itu senang. Betul. Untuk, makanya dia kan seorang ulama. Dia mau rezeki dari mana aja. Saya yakin hari ini saya beli 10 juta, besok udah saya dikasih sama Allah 100 juta. Itu udah biasa, jangan orang kaitkan itu dengan politik, kaitkan dengan itu, pilpres dikaitkannya dengan pendukungnya Pak Gus Miftah. Jangan. Saya sebagai praktisi hukum miris loh melihat tahun politik sekarang. Apa-apa
kebaikan orang dikaitkan dengan seolah-olah condong dengan salah satu paslon. Nggak elok sebenarnya kalau niat baik orang dianggap negatif. Kalau Anda bilang tentang Gus Miftah, saya tahu Gus Miftah itu lewat YouTube, lewat TV. Dan jujur saya ngefans sama Gus Miftah karena nggak pernah kontroversi yang saya tahu ya. Dan dari dulu juga Gus Miftah yang saya tahu memang suka bagi-bagi. Nah, kalau Anda tanyakan tentang apa yang dilakukan di daerah Pamekasan tempo hari, kalau saya kacamatanya melihat itu masih normatif aja. Janganlah asal apa-apa dikait-kaitkan dengan politik, terus apa-apa seolah-olah itu negatif. Apa salah kalau kita sodako? Ada yang salah. Kalau yang saya tangkap ya, kejadian yang tempo hari jadi viral itu, yang seolah-olah dia adalah bagian tim sukses paslon tertentu, udah jelas kan klarifikasi Gus Miftah itu. Dia bilang bukan, saya bukan bagian dari itu. Saya nggak bela Gus Miftah, saya objektif. Cobalah kita berbicara secara equal gitu loh. Apalagi notabene Gus Miftah itu yang saya tahu ya, saya lihat di videonya, di podcastnya, di TV, di mana netizennya saya lihat tuh memang suka bagi-bagi. Nah, pandangan saya hal seperti itu malah bagus. Apalagi tempo hari yang saya dengar klarifikasinya Gus Miftah itu merupakan amanah dari salah satu tokoh masyarakat untuk dibagi-bagikan kepada karyawan pabriknya. Lantas apa masalahnya? Jadi apakah itu harus kita giring-giring menjadi sebuah opini yang negatif? Janganlah, kita bangunlah suasana sejuk, iklim demokrasi kita harus berpikiran positif, jangan selalu berpikiran negatif. Kalau saya melihat malah itu yang bagus sekali. Gus Miftah bukan sekarang aja kok, yang saya tahu ya itu Gus Miftah kan setahu saya bukan sekarang aja berbuat baik. Iya kan, saya nggak kenal secara pribadi, cuman yang selalu saya lihat tuh selalu positif dia. Apalagi Anda bilang dia bagi motor di Karawang itu, kasus apa itu. Nah itulah memang dia yang saya lihat. Andai kata banyak orang seperti dia, alhamdulillah puji Tuhan lah, kita dukung dong. Apalagi dia juga sering bantu orang yang lagi susah, itu modal selagi dia sanggup. Itu yang saya tangkap ya, termasuk hasil klarifikasi dia waktu dia dituding seolah-olah dia money politik. Jadi kalau saya secara pribadi, ya marilah kita berbicara secara positif aja. Dukunglah hal-hal yang benar, ya kalau yang salah ya dihukum, gitu saja. Jadi prinsip saya nggak ada yang salah di sana. Memang sih ya, kalau netizen Indonesia itu paling luar biasa kreatif sekali ya. Jadi ya memang paling gampang kita komen nggak kenal orangnya. Kalau saya nggak mau komen kalau nggak kenal orang. Paling tidak saya tahu dulu siapa sih ini orang. Itu pun saya nggak berani komen negatif. Kenapa? Betapa saya komen negatif? Itu adalah bukan hal yang baik kan gitu. Jadi kalau orang selalu mengkaitkan negatif terhadap salah satu tokoh karena ketokohannya, kalau hal yang baik dilakukan, ya saya minta udahlah kita berpikir positif. Kita ambil ke pribadi kita aja lah. Bagaimana kalau keluarga kita seperti itu? Apa harus disalahin? Itu saya lihat juga di setiap ada acara kalau pengajian tuh suka bagi-bagi saja tuh, bukan sekarang aja. Jadi ya maaf ya, saya bukannya kenal langsung enggak, cuman saya lihat aja semua ininya. Kan ada jejak digitalnya, ada itu. Bukan hanya Gus Miftah, siapapun di Republik ini yang punya ketokohan seperti itu, kita dukung dong.